Dari Dewi Trijata itu berhati sangat baik. Anoman yang perasa itu mengeluarkan air mata, tetapi Rahwana malahan menjawab kentus, "Walah dalah bodoh amat. Engkau ini Wibisana mengajukan saran agar monyet ini tidak dibunuh. Ia telah menewaskan ribuan pasukan Alengka, termasuk anakku Saksa Dewa. Dan lagi selama aku menjadi raja di Alengka, baru kali ini ada makhluk berani memasuki istana Alengka dan merusak taman dan membunuh pengawal-pengawal istana. Monyet ini telah berani merusak istana Alengka. Itu sama saja dengan mencoba mengukur keberanianku. Sudah sepantasnya dia dihukum mati. Sudah sepantasnya tubuhnya diranjam, dirobek-robek." Anoman yang cerdas itu segera mengetahui perbedaan watak antara kedua kakak beradik itu. Rahwana dahulu naik tahta Alengka pun atas permintaan sendiri. Ceritanya adalah sebagai berikut. Setelah menerima anugerah dewa di Gunung Gohkarna berupa kesaktian dan jaya kawijayan, Rahwana cepat-cepat kembali ke negeri Alengka. Setibanya di istana Alengka, Rahwana segera menghadap ibunya Dewi Sukesi menerima kedatangan putra sulungnya dengan hati gembira. Sebaliknya Rahwana terkejut mendengar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Ia segera menghadap kakeknya Prabu Sumangli. Rahwana mendesak agar ia secepatnya diangkat menjadi raja Alengka menggantikan kakeknya. Prabu Sumali yang sudah sangat tua itu memenuhi permintaan cucunya. Setelah ia mendengar bahwa cucunya itu telah diterima tapanya oleh dewa, Prabu Sumali bersyukur bahwa cucunya telah memperoleh kesaktian yang tiada taranya, dan bahwa Batara Guru sendiri yang telah datang ke pertapaan dan memenuhi semua permintaan cucunya. Ia gembira bahwa cucunya yang sulung itu sekarang telah memiliki jaya kewijayan dan kesaktian dalam keprajuritan melebihi dewa. Sang Prabu segera menentukan hari penobatannya. Akhirnya Rahwana benar-benar dinobatkan menjadi raja negeri Alengka. Prabu Sumali menyerahkan seluruh kekuasaannya dengan seluruh istana Alengka kepada Rahwana. Penobatan itu disaksikan oleh para pendeta, bahkan juga oleh para dewa seluruh raksasa sakti bertapa di gunung-gunung. Didatangkan semua menyatakan sumpah setia, begitu juga para keluarga. Prahasta, raksasa adik kandung Dewi Sukesi yang berwatak baik, diangkat menjadi patih. Semua senopati raksasa, para adipati dan bupati tua muda merasa senang mendapat pemimpin raja besar yang sakti mandraguna. Rahwana yang berlengan 20 dan berkepala 10 menakutkan itu mempunyai pandangan mata yang tajam. Kemauannya keras dan wibawanya besar. Sejak saat itu di negeri Alengka terkenal di mana-mana. Kerajaan lain banyak yang takluk, segan dan menghormatinya. Para senopati, adipati dan bupati yang sudah tua diganti dengan muda-muda, tetapi Prabu Rahwana ternyata memiliki watak atau kepribadian yang kurang terpuji. Ia tidak dapat mendengar ada raja atau satria yang melebihi kesaktiannya.
kalau ada raja negeri lain yang sedikit saja tidak menjadi berkenannya negeri ditaklukkan dan kekerasan harta bendanya direbut dan putri-putrinya diboyong ke Alengka. Kumbakarna berwatak lebih baik, ia rendah hati, ia tidak mau menuruti hawa nafsu, ia mencintai tanah air Alengka. Ia mempertahankan negerinya mati-matian, tetapi ia tidak setuju menaklukkan negeri lain yang tidak bersalah. Kumbakarna juga telah diterima tapanya oleh dewa. Bathara Guru sendiri berkenan datang ke puncak Gohkarna. Raksasa Kumbakarna yang tubuhnya sebesar setinggi gunung itu telah mendapat anugerah dewa berupa kesaktian dan jaya kawijayan dalam keprajuritan, kecuali tubuhnya bertambah kokoh, kuat, besar, dan tinggi. Ia juga dianugerahi suatu suara bentakan yang disebut petak yang mengguntur. Kedua bola matanya yang besar itu bersinar seperti matahari. Barang siapa terkena pandangan matanya, tubuhnya akan merasa panas seperti tersengat matahari. Dalam ulah keprajuritan, dewa pun kalah mengenai besar dan tingginya tubuhnya yang kokoh gunung itu. Dewa telah menyatakan tiada tandingannya. Kumbakarna senang sekali menerima anugerah dewa itu. Ia segera kembali ke Alengka. Ia diterima oleh ibu, kakek, dan kakaknya dengan senang hati. Alengka menjadi bertambah disegani dan ditakuti orang. Berbeda lagi wataknya Wibisana yang berwujud manusia yang berparas sangat tampan. Wibisana juga telah diterima tapanya oleh dewa. Ia juga telah melakukan tapa mati raga seperti Rahwana dan Kumbakarna kakaknya sejak ia masih kanak-kanak sampai ia sekarang menjadi dewasa.